Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sobat RYM. Kembali kita jumpa dalam program Renewing Your Mind, di mana kita akan bersama-sama belajar kebenaran yang murni yang akan mengubah hidup kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ambil alih sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Kuasai anak-Mu sepenuhnya dengan Roh Kudus-Mu, dan kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Urapilah kami semua dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa yang namanya ketidaknyamanan atau keadaan tidak menyenangkan itu selalu dihindari atau tidak diinginkan, tidak dikehendaki oleh setiap orang, termasuk orang percaya. Keadaan yang tidak menyenangkan tentu itu tidak kita harapkan, yaitu bisa berupa gagal studi, gagal pekerjaan atau karir, gagal rumah tangga, belum mendapatkan jodoh atau keturunan, sakit penyakit, mengalami musibah, baik itu berupa bencana alam, kecelakaan, atau yang lainnya. Bisa juga hal-hal yang kecil, saudara, seperti ketika kita tidak diperlakukan dengan adil, mendapat perlakuan yang kasar, dijahati, dibenci, tidak dianggap atau dipandang rendah, dibuli, dan masih banyak yang lainnya. Yang tentu saya percaya saudara pun mengalaminya, dan saudara tentu tidak menginginkannya, bukan? Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa keadaan yang demikian itu, ketidaknyamanan itu pasti akan selalu terjadi. Setiap orang pasti akan mengalaminya. Meskipun seseorang berjuang untuk menghindarinya, meskipun orang berusaha hidup sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, keadaan yang tidak menyenangkan itu pasti selalu terjadi. Hal itu jelas dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19, di mana pemazmur mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan melepaskannya dari semuanya itu. Tetapi Tuhan akan melepaskan mereka dari semuanya itu. Jadi jelas, saudara, orang benar pun akan mengalami persoalan, akan mengalami masalah, akan mengalami keadaan yang tidak nyaman. Alkitab mencatat bahwa Ayub, meskipun dia orang yang saleh, orang yang benar, bahkan mendapat pengakuan langsung dari Allah, tidak ada orang yang seperti Ayub, kata Tuhan. Tetapi Ayub pun mengalami berbagai-bagai masalah. Bahkan
apa yang dialami Ayub itu datangnya bertubi-tubi, saudara. Ya, diawali dengan kebakaran yang menghabiskan semua hartanya, seluruh ternaknya, lembu sapinya, semuanya habis, saudara. Anak-anaknya semuanya meninggal. Tidak hanya itu, ia juga ditinggalkan oleh teman-temannya. Bahkan istrinya sendiri juga mengutukinya. Tidak hanya itu, saudara, Ayub sendiri juga didera penyakit, yaitu borok di seluruh tubuhnya. Wah, itu kemalangan yang luar biasa, saudara. Saya percaya jarang orang mengalami penderitaan seperti Ayub. Tetapi seperti sang pemazmur tadi katakan, memang pada akhirnya kita tahu Allah melepaskan Ayub dari semuanya itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang hidup dalam perjanjian baru? Saya percaya saudara dan saya juga tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan hidup, yang namanya sakit penyakit, yang namanya persoalan ekonomi, ya, persoalan rumah tangga, dan berbagai pergumulan lainnya. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Nah, tentu kita harus memahami bagaimana cara Tuhan melepaskan kita. Kita harus mengerti apa jalan-jalan Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu kita akan baca terlebih dahulu 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya: pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, agar Tuhan bisa melepaskan kita dari segala pencobaan yang kita alami, kita mesti mengerti jalan-jalannya. Pertanyaannya, apa yang kita mesti ketahui, saudara, terkait dengan jalan-jalan Tuhan? Yang pertama, bahwa semua orang juga mengalami masalah, saudara. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 bagian yang B, di mana dikatakan seluruh saudara-saudaramu di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Itu artinya kalau saat ini saudara sedang menghadapi satu masalah, persoalan, atau keadaan tidak nyaman, saudara tidak seorang diri. Tetapi saudara harus tahu bahwa semua orang juga punya masalah. Tetangga kanan kiri saudara juga punya masalah. Pendeta saudara juga punya masalah. Bahkan seorang presiden pun juga punya masalah. Meskipun masalah yang dihadapi itu berbeda satu sama lain. Mungkin yang satu persoalan ekonomi, yang lain sakit penyakit. Kalau hamba Tuhan, masalah pelayanan.
kalau seorang presiden, masalah keamanan, masalah politik, masalah ekonomi, dan masih banyak lagi. Ya, saudara, juga kita harus sadar bahwa semakin besar atau semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin besar pula lah masalah atau persoalan yang dihadapi. Ibaratnya saudara, seorang penjajah makanan dengan gerobak dorong, masalahnya bisa selesai hanya kalau kita pakai ukuran rupiah, misalnya dengan uang 1 juta. Tetapi semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi jabatannya, maka persoalannya tidak mungkin selesai dengan uang 1 juta. 1 miliar pun belum tentu bisa menyelesaikan persoalannya. Oleh sebab itu, dengan memahami pengertian ini, saudara tidak akan putus asa. Tetaplah bersemangat, saudara, meskipun sedang menghadapi masalah. Karena apa? Tadi kita sudah belajar bahwa semua orang juga memiliki masalah, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita tahu terkait dengan jalan-jalan Tuhan? Yang kedua adalah masalah yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita, saudara. Ingat itu, tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dikatakan masalah-masalah atau pencobaan-pencobaan itu pencobaan yang biasa. Kenapa? Karena tidak melebihi kekuatanmu. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, sakit saya parah, saya harus kemo 12 kali. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, hutang saya banyak sekali Pak. Mungkin saudara berkata, tetapi Pak, rumah tangga saya sepertinya sudah tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dipulihkan. Berat Pak. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa semuanya itu tidak melebihi kekuatan saudara. Dan percayalah, saudara akan kuat menanggungnya. Itu jugalah yang dialami Rasul Paulus, sehingga dia bisa mengatakan di Filipi 4 ayat 13, di mana dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jelas dikatakan bukan 1-2 perkara, bukan perkara-perkara atau masalah-masalah tertentu, tetapi segala perkara dapat kutanggung. Nah, kata kuncinya di sini, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya saudara akan mampu, akan kuat apabila saudara tetap di dalam Kristus. Saudara tetap berjalan seturut dengan kehendaknya. Itu maksudnya, saudara. Nah, banyak orang kalau punya masalah bukannya ada di dalam Tuhan, bukannya melakukan kehendak Tuhan, tetapi kebanyakan melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri, saudara. Bukan semakin dekat dengan Tuhan, melainkan semakin menjauh dari Tuhan. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga rapuh, sehingga stres, tidak mampu melalui semuanya itu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara saat ini, tetaplah di dalam Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya saudara bisa menanggung persoalan saudara, supaya saudara bisa kuat
dan bisa melaluinya dengan baik, saudara. Percayalah saudara, kalau saudara tetap di dalam Tuhan, saudara pasti bisa, ya. Saudara mungkin masih berdalih, saudara, tetapi persoalan saya sangat berat, Pak. Nah, kalau saudara berkata seperti itu, saya mau katakan buktinya sampai sekarang saudara masih ada. Itu berarti saudara kuat. Dan persoalan saudara itu tidak mungkin bisa ditanggung oleh orang lain. Saudara yang menghadapi masalah ekonomi yang pelik, saudara kuat, tetapi orang lain belum tentu kuat. Maka pencobaan yang dialami, masalah yang dialami oleh tiap-tiap orang berbeda. Saudara dikasih masalah ekonomi karena saudara kuat, tetapi yang lain dikasih masalah sakit penyakit. Karena Tuhan tahu kalau dikasih sakit penyakit dia kuat, tetapi kalau dikasih masalah ekonomi jatuh, misalnya seperti itu, saudara, dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita tahu terkait dengan jalan-jalan Tuhan supaya Tuhan bisa melepaskan kita dari segala pencobaan itu, yaitu bahwa semua masalah pasti berakhir. Semua persoalan pasti selesai. Ingat saudara, tidak ada masalah yang tidak ada ujungnya. Semuanya pasti selesai. Camkan itu. This shall pass too. Semuanya pasti akan berlalu. Itulah sebabnya Pengkhotbah mengatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2, segala sesuatu di bawah kolong langit ada masanya, dikatakan begitu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Begitu juga dengan masalah. Ada waktu masalah itu datang, tetapi juga ada saatnya masalah itu akan berlalu, saudara. Nah, ini harus kita pahami dengan baik, ya. Kita harus tahu bahwa tiap-tiap masalah itu memiliki waktunya sendiri-sendiri, saudara. Ada yang waktunya sebentar, ya, sesaat langsung selesai, tetapi ada juga yang butuh pemikiran yang lebih berat, ya, butuh perjuangan, bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 3 bulan, bahkan tidak ditutup kemungkinan masalah itu bisa berlangsung bertahun-tahun, saudara. Nah, itulah kenapa terkait dengan hal ini saya katakan kepada saudara bahwa ketika saudara menghadapi satu masalah, ketika saudara sedang menghadapi satu pencobaan, maka saudara harus memiliki kesabaran. Saudara harus sabar, ya, harus sabar. Saudara harus tahu betul bahwa masalahnya pasti selesai. Cuman yang saudara tidak bisa tahu kapan selesainya masalah itu. Oleh sebab itu, saudara harus tetap sabar, saudara. Amin. Nah, itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, saudara, terkait dengan jalan-jalan Tuhan. Apa yang harus kita tahu agar Tuhan bisa melepaskan kita dari persoalan atau masalah itu? Yaitu bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada satu masalah pun yang tanpa jalan keluar. No way out. Nggak ada. Semua pasti ada solusinya. Semua pasti ada jawabannya. Semua pasti ada jalan keluarnya, saudara. Nah, saudara mungkin berpikir, tetapi Pak, masalah saya sudah lama saya hadapi dan tidak ada jalan keluar. Saya sudah mencoba berbagai cara. Oke lah, saya ibaratkan saudara sudah maju ke depan, tidak bisa mundur juga terhalang.
Saudara sudah berusaha ke kanan tetapi mentok, ke kiri juga tidak menemukan jawaban, saudara. Saya ingatkan, masih ada satu cara, yaitu saudara ke atas. Ke atas masih terbuka peluang, ke atas masih ada jalan keluar. Itulah sebabnya saudara tidak perlu pesimis, saudara tidak perlu down, saudara. Percayalah, apapun yang menjadi pergumulanmu, pasti ada jalan keluar. Nah, terkait akan hal ini, ada dua hal yang perlu saudara tahu. Yang pertama, yaitu bahwa jalan-jalan Tuhan atau jalan keluar Tuhan itu tidak turun dari langit seketika. Artinya, saudara, jawaban dari Tuhan itu tidak instan dan bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Kalau dikatakan ada jalan keluar, itu bukan berarti langsung selesai persoalan itu, tetapi saudara sendiri harus berjuang untuk menemukan jalan keluar itu. Kalau saudara sakit, apalagi sakitnya saudara parah, nah saudara juga perlu berjuang, pergi ke dokter, minum obat, ubah pola makan, pola hidup, tidur yang teratur, olahraga. Saudara bisa sembuh. Saudara memiliki, misalnya penghasilan saudara tidak mencukupi. Nah, jalan keluarnya bukan sekonyong-konyong ada orang memberi modal kepada saudara, bukan, tetapi saudara juga harus berjuang, mulai menambah jam kerja saudara. Saudara berusaha untuk mencari terobosan-terobosan, pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa saudara kerjakan. Begitu, saudara, untuk menambah penghasilan. Apalagi, saudara, mungkin saudara mengalami hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga antara suami dan istri. Nah, saudara juga harus berjuang mencari jalan keluarnya. Apa itu? Membangun kembali komunikasi yang baik. Saudara memiliki anak-anak yang badung, bandel. Jalan keluarnya bagaimana? Bukan sekedar doa. Doa memang perlu, saudara, tetapi saudara mulai mengadakan pendekatan, mulai membuka komunikasi yang baik dengan anak, mencoba memahami apa yang menjadi permasalahannya. Semuanya jalan keluar harus dicari, harus diperjuangkan. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Jalan keluar yang Tuhan sediakan itu tidak selalu sama atau sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, itu juga kita harus tahu, saudara. Kalau saudara sakit, maunya kan langsung sembuh, saudara. Kalau perlu cuman cukup berdoa, Tuhan beri kesembuhan. Tetapi mungkin jalan keluar Tuhan, saudara harus bed rest, atau bahkan saudara harus menginap dan dirawat di rumah sakit. Nah, saudara tidak boleh berontak di sini. Hutang saudara banyak, maunya saudara itu tidak ada orang yang menagih kepada saudara. Nah, itu tidak bisa, saudara, tetap ditagih. Nah, saudara maunya menghindar, maunya bersembunyi, maunya tidak menemui. Tetapi maunya Tuhan, saudara harus menemui orang yang bersangkutan. Saudara selesaikan dengan berbicara baik-baik. Kalau memang belum bisa membayar hutang, katakan terus terang supaya dijadwalkan ulang, dibicarakan dengan baik. Seperti itu jalan keluarnya, saudara. Apalagi, saudara, nah, saudara misalnya menghadapi suami atau istri yang belum bertobat, ya. Maunya saudara kan dengan berdoa mereka berubah, saudara.
Tetapi maunya Tuhan tidak demikian. Maunya Tuhan saudara yang berubah lebih dulu. Nah, itu semua kan tidak sama, saudara. Lalu kadang-kadang orang berpikir bahwa Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Padahal sejatinya bukan demikian, melainkan Tuhan sudah menjawabnya. Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Cuman yang jadi persoalan adalah jalan keluar yang ditawarkan, yang diberikan Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu pemahaman-pemahaman seperti itu sangat penting kita miliki, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa melepaskan kita dari semuanya itu. Kalau kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, kita capek, saudara. Rasanya kita menghadapi segala sesuatunya sendiri. Kita akan putus asa. Tetapi dengan pemahaman yang benar akan jalan-jalan Tuhan, maka saya percaya saudara akan bisa melalui berbagai masalah di dalam hidup saudara. Percayalah saudara, saudara pasti kuat, saudara pasti bisa, masalah saudara pasti berakhir, dan saudara bisa menanggungnya. Amin. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri, kita akan pujikan satu pujian. Seperti biasa, kalau saudara bisa ikuti pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Sungguh kami diberkati dan kami menjadi kuat. Kami percaya, kami sanggup untuk menanggung segala perkara di dalam Engkau. Kami percaya masalah kami ada jalan keluar dan masalah kami pasti selesai. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap
orang yang mengikuti acara ini. Kami tahu semua memiliki pergumulan, tetapi kami percaya Bapa, Engkau juga hadir menolong dan memberkati kami semua atas persoalan dan pergumulan kami. Sebentar kami berpisah. Kami percaya Engkau juga menyertai dan memberkati kami. Oleh sebab itu, saudara, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas kebersamaan saudara. Selamat kembali menunaikan aktivitas saudara. Salam RYM. Tuhan Yesus memberkati.